Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 7. Saya Kurniati Wahyuningsih. Saya Muhammad Indra Maulana. Saya Muhammad Barki Ali. Saya Nadir Begito. Saya Rafli Dwi Juliansyah. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami mengenai Shopee Indonesia. Next. Gambaran industri Shopee. Shopee merupakan salah satu situs jual beli online atau marketplace online yang berkhusus menyediakan transaksi jual beli. Iklan Shopee sering muncul di media sosial. Begitu pula dengan masyarakat. Ketika mereka melihat iklan Shopee, mereka akan langsung melakukan transaksi jual beli. Mereka sering membeli produk-produk semacam baju, alat kecantikan, dan produk aksesoris lainnya. Iklan Shopee hampir setiap saat muncul di media sosial. Pada iklan Shopee juga menawarkan diskon, gratis ongkos kirim, dan barang berkualitas. Shopee bisa dibilang menjadi pemain baru di ranah e-commerce tanah air. Pada dasarnya, Shopee menyediakan platform online marketplace yang menjembatani penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi jual beli online melalui perangkat ponsel mereka. Profil perusahaan. Shopee adalah marketplace yang awalnya berbasis C2C yang saat ini membuka kantor di berbagai negara, mulai dari Singapura, Indonesia, Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brazil. Shopee didirikan oleh mantan pegawai Lazada dan Zalora yang bernama Chris Feng. Kantor Shopee berpusat di Singapura, dan perusahaan ini merupakan salah satu bagian dari Sea Group asal Singapura yang memiliki produk Garena dan SeaMoney. Terus SeaMoney juga membuka cabang di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Kantor Shopee Indonesia berpusat di Jakarta dan beralamat di Wisma 77, Tower 2, lantai 11, Jalan Ledjen S. Parman, Kafling 77 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat dengan nomor perusahaan 11410. Selanjutnya ada visi misi perusahaan dan juga profil narasumber. Shopee sendiri memiliki visi menjadi penyedia sarana transaksi daring yang besar dan terpercaya bagi pelaku bisnis di Indonesia. Misi Shopee sendiri menggunakan teknologi dari web dan internet secara cepat. Profil narasumber kami yaitu Syahla Briana Hili, berumur 26 tahun dan telah bekerja di perusahaan Shopee selama 3 bulan. Ia bekerja sebagai marketing key opinion leader. Teori dan analisis isu budaya inovatif. Teori budaya inovatif dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk mengembangkan inovasi yang berkelanjutan dan untuk mewujudkan inovasi yang dibutuhkan. Menurut peneliti manajemen Swedia yang bernama Göran Eksvall, budaya inovatif terdiri dari tantangan keterlibatan, kepercayaan, dan juga keterbukaan waktu bagi gagasan dan keceriaan dan humor. Analisisnya adalah Shopee menerapkan budaya inovatif agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan hidup dan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Manajemen di lingkungan global. Teori. Manajemen global mempunyai 4 jenis perspektif global, yaitu paroklialisme, polisentris, biosentris, dan etnosentris. Dan berbagai macam tipe organisasi sosial seperti multinasional, multidomestik, global, dan internasional. Manajemen global juga mempunyai kebutuhan modal yang dimulai dari global sourcing, ekspor-impor, lisensi, waralaba, aliansi, strategis, joint venture, dan yang terakhir perusahaan anak di luar negeri. Dan yang terakhir ada aplikasi saat ini, yaitu tantangan-tantangan yang dihadapi suatu perusahaan. Analisis. Perusahaan Shopee menerapkan polisentris karena setiap negara mempunyai pasar yang berbeda-beda, sehingga mereka harus berorientasi ke pasar negara tersebut. Selanjutnya, mereka adalah perusahaan multinasional karena berpusat di Singapura. Shopee juga menjalankan sistem waralaba agar meningkatkan ekonomi perusahaan dan menambahkan pengguna Shopee. Mereka juga menghadapi tantangan, yaitu kekurangan kandidat pekerja karena persaingan pencarian kandidat sangat ketat. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial, green management, dan etika organisasi. Manajemen hijau merupakan manajemen yang mempertimbangkan dampak organisasi
kepada lingkungan alam. Yang diterapkan oleh perusahaan Shopee yaitu pendekatan hukum, yang berarti melakukan semua hal yang diperintahkan oleh hukum. Selanjutnya ada etika organisasi, yaitu pendekatan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan oleh seluruh anggota perusahaan. Analisis kita terhadap perusahaan Shopee, yaitu perusahaan Shopee menerapkan pendekatan hukum dari manajemen hijau, yaitu dengan melarang karyawan untuk merokok di dalam kantor dan melarang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, Shopee menetapkan etika organisasi, yaitu dengan adanya kode etis, tidak boleh menyebarkan informasi terkait perusahaan Shopee ke orang luar. Mengambil keputusan. Teori. Ada dua jenis masalah, yaitu terstruktur yang berarti masalah yang sudah biasa diselesaikan dan masalah tidak terstruktur merupakan masalah baru tidak biasa diselesaikan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya ada gaya penampilan keputusan non-linear, yaitu gaya pengambilan keputusan berdasarkan institusi pimpinan perusahaan. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu mengumpulkan informasi suatu masalah untuk mencari alternatif terbaik untuk masalah tersebut. Dan yang terakhir ada rasionalitas, di mana sang manajer perusahaan harus mengetahui semua alternatif dan konsekuensi dari pengambilan keputusan. Analisis. Shopee melakukan identifikasi. Selanjutnya adalah analisis dari pengambilan keputusan Shopee. Shopee melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu dengan melakukan evaluasi, yang kemudian manajer akan mengumpulkan opsi alternatif yang nantinya akan dipilih mana yang paling baik untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya ada resignation. Shopee sudah biasa melakukannya sehingga mereka tahu prosedur yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi untuk kasus COVID-19, mereka tidak terbiasa, maka mereka membuat peraturan baru untuk perusahaan Shopee. Selanjutnya. Iya dulu. Proses perekrutan. Teori proses perekrutan melalui kampus adalah pencarian kandidat di sebuah universitas dengan tujuan memberikan mahasiswa sebuah pengalaman bekerja di sebuah perusahaan. Analisis. Bank Mandiri melakukan perekrutan melalui kampus agar bisa mendapatkan kandidat yang ingin mencari pengalaman bekerja di sebuah perusahaan. Proses perekrutan mereka berbeda dengan Shopee, karena Shopee mencari kandidat melalui website perusahaan dan rekomendasi dari karyawan mereka sendiri, agar mendapatkan kandidat yang berkualitas. Oke. Motivasi karyawan. Teori ada dua faktor. Adalah teori yang dikemukakan Frederick Herzberg, yang berarti faktor intrinsik yang terkait dengan kepuasan kerja dan faktor ekstrinsik yang berhubungan dengan ketidakpuasan pekerja. Analisisnya yaitu Shopee mencerminkan faktor prestasi untuk memotivasi karyawan mereka. Biasanya setelah melakukan sebuah kampanye, manajer Shopee biasanya memberikan bingkisan kepada karyawannya atas kontribusi dan kerja keras mereka dalam mewujudkan kampanye tersebut. Selanjutnya, manajer Shopee biasanya berpartisipasi dalam mengerjakan tugas tim yang bersangkutan dengan memberikan motivasi dan solusi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Shopee adalah perusahaan yang telah beroperasi selama 6 tahun dan mereka bisa menerapkan pemikiran kreatif yang patut dicontoh oleh perusahaan-perusahaan lain. Selama ini Shopee telah mewujudkan teori-teori yang telah kami pelajari. Saran kita kepada Shopee yaitu tingkatkan kreativitas agar bisa menjadi pasar elektronik yang paling bagus. Selanjutnya tambahkan produk-produk yang mungkin bisa membuat pasar Indonesia tertarik untuk beli. Selanjutnya kami ingin sekali Shopee untuk selalu menegur karyawannya agar membuang sampah ke tempatnya. Dan untuk tidak merokok, Shopee harus selalu membuat keputusan yang benar agar tidak ketinggalan jauh dengan pasar online yang lain. Untuk perekrutan, mungkin kalian bisa mencari kandidat di kampus untuk memberikan mahasiswa sebuah pengalaman bekerja. Dan yang terakhir, Shopee harus mengancam sedikit karyawan mereka agar mereka tidak lalai dalam melakukan pekerjaan.
Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Terima kasih telah menonton video ini. Ya.